Terima kasih Bu Rina. Selanjutnya dari Partai Nasdem, Pak Rajif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komisi 4 dan para pimpinan dan teman-teman Komisi 4, Pak Menteri dan jajaran. Saya nggak usah panjang-panjang Pak, langsung pada intinya aja. Tadi pada paparan Pak Menteri mengatakan para tersangka, sudah ada tersangkanya 2, kepala desa dan perangkat desa. Dan sanksinya bayar administrasi senilai 48 miliar. Pertanyaannya simpel, banyak juga duitnya kepala desa. Duitnya dari mana nih Pak? Ya kan? Ini jangan sampai jadi masalah baru lagi, jadi blunder lagi di publik. Nah, apakah seorang kepala desa mampu bayar 48 miliar? Mulia sekali sih kepala desa ini mau membayar mengeluarkan uangnya 48 M untuk pagar laut gitu. Nah, saya rasa kita perlu sama-sama konkret Pak. Di sini kita bukan mau menyerang siapapun, tapi harus ada kepastian hukum dan KKP juga harus berani tegas. Jangan ragu-ragu Pak, ada Ketua Komisi 4, tenang aja Pak. Aman itu Pak. Mungkin itu aja Pak dari saya, dari fraksi Nasdem, nggak usah kemana-mana. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rajif. Selanjutnya dari Partai Gerindra, Ibu Kartika Sandra Desi. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 4, Bapak Menteri beserta seluruh jajaran yang hadir pada siang hari ini. Mungkin dari fraksi Gerindra tidak banyak yang ingin kami sampaikan. Pertama-tama tentunya kami ingin mengapresiasi serta memberikan dukungan atas kinerja yang sudah dilakukan oleh Kementerian KKP terhadap pagar laut yang sesuai tentunya dengan kewenangannya, dan harapan kami ke depan Kementerian KKP bisa lebih baik lagi dalam kewenangannya terhadap pagar laut supaya tidak terjadi lagi. Kemudian menghadapi bulan suci Ramadan ini, kami ingin menanyakan program-program dari kementerian ini, apakah akan ada bantuan terhadap para nelayan, termasuk mungkin mengadakan pasar murah bagi masyarakat yang sesuai dengan tupoksi dari KKP. Ikan di bulan Ramadan, karena saya asal dari Palembang Pak Menteri, sepertinya itu agak salah. Masyarakat Palembang itu menjelang Ramadan dan Idul Fitri kebutuhan ikannya tuh otomatis 4 kali lipat. Karena hampir dari seluruh Indonesia ini pesan pempek, pesan kemplang, pesan kerupuk, dan otomatis ini akan menjadi sangat langka, sangat dibutuhkan. Sementara tadi saya lihat cuma kesediaannya hanya 107%. Dan saya pastikan itu akan kurang Pak Menteri. Karena kami orang Palembang ini kalau nggak makan pempek sari rasanya meriang Pak Menteri. Dan dulu Pak Menteri, dari 10 tahun yang lewat Sumatera Selatan itu selalu mengajukan cold storage di Tanjung Api-Api. Karena kami selama ini membeli ikannya aneh. Kalau ikan sungai itu kami beli dari Riau, dari Jambi, dari Lampung. Karena orang Palembang itu jarang sedikit yang makan daging. Oleh karena itu kami sangat membutuhkan lanjutan pembangunan cold storage di Tanjung Api-Api. Karena itu dulu sudah hampir dibangun, sudah studi kelayakan dan lain-lain. Nah ini sangat diperlukan untuk mencukupi kepastian stok ikan, bukan hanya untuk di Palembang tapi untuk di wilayah Bengkulu, Jambi, termasuk Lampung. Karena tidak adanya cold storage sehingga susah bagi kami masyarakat Sumatera Selatan ini untuk menyimpan hasil-hasil ikan yang sudah didapat. Dan terakhir, kami dari fraksi Gerindra mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan.
Semoga semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima Allah dan kita selalu diberikan kesehatan. Terima kasih Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kartika. Selanjutnya dari Partai Golkar, Bapak Firman Subagio. Baik, terima kasih Bu Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang saya hormati, Pak Menteri, Pak Wamen, beserta seluruh jajarannya yang saya hormati, anggota Komisi 4 yang berbahagia. Pertama, kami ingin menyampaikan bahwa rapat hari ini adalah rapat yang dinanti-nanti oleh seluruh lapisan masyarakat luas karena ingin mendengarkan jawaban daripada Pak Menteri yang terkait dengan masalah pagar laut. Namun tentunya penjelasan yang disampaikan Pak Menteri tadi tidak serta-merta bahwa ini bisa memuaskan daripada harapan publik. Bahkan Pak Rajib tadi mengatakan ini akan ada legitimasi baru tentang sanksi denda yang disampaikan jumlahnya sampai 40 miliar. Nah, oleh karena itu Pak Menteri, saya rasa ini tidak hanya sampai di sini. Dan saya mohon kepada Pak Menteri, ini adalah pihak yang juga dirugikan. Kalau ini sanksinya hanya sanksi administratif, alangkah luar biasanya kita ini memberikan semacam lampu kuning atau lampu hijau kepada calon-calon pelanggar baru yang akan datang. Karena ternyata memagar laut yang 30,16 itu dendanya hanya sangat ringan. Saya melihat atau membidik bahwa persoalan ini tidak bisa diselesaikan dengan sederhana. Saya mencermati dan menyimak bahwa ini ada unsur pidananya. Mohon Pak Rudi dan teman-teman yang menguasai aturan hukum, kalau tidak salah di KUHP pasal 263, 264, itu ada tindak pidana yang ada unsur kesengajaan, yaitu adanya pemalsuan surat-surat, ya, pemalsuan surat-surat dan dokumen yang dipakai untuk melegalkan daripada pemagaran laut yang menjadi aset negara ini. Jadi ini pintu masuk. Dan kedua, saya memberikan apresiasi karena Pak Menteri tadi menyampaikan ini sudah masuk ke wilayahnya kepolisian. Namun tentunya masih ada celah yang bisa dilakukan penyidik daripada KKP untuk menyelidiki tentang pelanggaran itu. Karena KKP termasuk mendirukan, kalau ini Pak Menteri tidak melakukan itu, maka akan terjadi legitimasi seolah-olah Pak Menteri membiarkan. Nah, di dalam undang-undang apapun, oknum dan siapapun yang dengan sengaja melakukan unsur pembiaran, ini juga ada sanksi. Oleh karena ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Oleh karena itu dengan pasal 263, 264 KUHP, ini bisa menjadi pintu masuk untuk penegakan hukum dan secara pidana. Pak Rajib tadi mengatakan bahwa 40 miliar dendanya atau keterangan Pak Menteri. Saya mungkin juga menambahkan lagi, tidak hanya unsur dendanya saja. Tapi ketika seorang nelayan bisa mampu beli bambu yang nilainya sampai 17 miliar, ini juga bukan persoalan yang sederhana. Apakah ada kemampuan seorang kepala desa memiliki uang sebegitu besar? Dan kemudian apakah ada kemampuan seorang kepala desa juga bisa memasang pagar bambu yang sampai 30 tanpa alat-alat atau teknologi yang boleh dibilang agak canggih? Saya rasa tidak bisa. Kalau menggunakan konvensional, dicabut saja kemarin dari aparatur TNI Angkatan Laut mengatakan cukup berat. Artinya bahwa ini memang ada satu tindak kejahatan yang direncanakan. Dan ini mengandung unsur terkait kerugian ekonomi negara. Kalau boleh saya masuk lagi lebih dalam, ada Undang-Undang nomor 7 tahun 55. Itu ada sanksi yang terkait tindak pidana kejahatan ekonomi. Saya rasa ini juga bisa masuk gitu. Nah, oleh karena itu saya minta keseriusan Pak Menteri, hendaknya jangan hanya berhenti di sini. Tentunya kami sebagai Komisi 4 akan bersama-sama KKP karena mitra kerja kami.
Jeleknya KKP adalah jeleknya Komisi 4. Jeleknya Komisi 4, jeleknya Pak Menteri KKP. Oleh karena itu, hari ini ayo kita sama-sama memberikan jawaban, meyakinkan kepada rakyat bahwa kami tidak akan berhenti di sini. Kalau ini hanya berhenti sampai di sini, alangkah melenggangnya para penjahat-penjahat yang akan menjarah kekayaan negara ini, akan ada unsur pembiaran. Ini tentunya harus menjadi perhatian kita bersama. Dan kedua, Pak Menteri, saya ada titipan dari teman-teman yang terkait masalah yaitu program yang nitipin udah pergi malah ini. Bu Alin mana tadi? Program ini Pak Menteri ada hal-hal yang tentunya menjadi perhatian adalah mengenai asuransi nelayan. Karena banyaknya kecelakaan di laut yang tidak mendapatkan ganti rugi. Sehingga ini juga menjadi perhatian dan kemudian juga program-program ini tentunya juga harus merespon terhadap kebutuhan masyarakat nelayan. Yang paling mendasar itu adalah penerapan PNBP, Pak. PNBP yang terlampau tinggi, ini sangat memberatkan. Apalagi sekarang ini daya beli masyarakat sudah mulai menurun. Akibat dari penghematan ini, kemarin pada waktu kami di Semarang, itu juga di Pasar Induk, mereka menyampaikan bahwa daya beli masyarakat mulai ada penurunan akibat daripada penghematan dan biasanya mereka bisa menjual dalam 1 hari sekian kuintal, sekarang ini menurun drastis. Jadi ini mohon menjadi perhatian kita bersama sehingga ke depan apa yang kita lakukan ini betul-betul bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Jadi sekali lagi penekanan saya Pak Menteri bahwa pagar laut hendaknya jangan berhenti di sini, namun kita harus bisa masuk lagi kepada yang lebih dalam. Siapa sebetulnya aktor yang ada di dalam pemagaran laut ini? Karena publik juga tidak bisa dibohongi, mereka juga punya data dan mereka juga punya bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Firman. Selanjutnya dari PDIP Bapak Profesor Rohmin Dahuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Ibu Ketua yang sama-sama kita banggakan, pimpinan dan anggota Komisi 4 yang berbahagia, Bapak Menteri, Bapak Wakil Menteri, seluruh pejabat eselon 1, KKP dan hadirin yang saya hormati. Pertama kami dari fraksi PD Perjuangan tentunya mengapresiasi karena fakta empiris menunjukkan bahwa instansi yang gerak cepat untuk menindak soal pagar laut, Bu Ketua, adalah memang KKP melalui Direktur Jenderal PSDKP. Tapi cacatan yang keduanya, Pak Menteri, jujur karena kita sepakat bahwa antara Komisi 4 dengan KKP akan tandem yang produktif. Ini kayak layu sebelum berkembang, Pak. Jadi kita harus sepakat bahwa kasus pagar laut itu tidak ecek-ecek. Dan objektif utama, the ultimate goal of memberantas pagar laut itu adalah menangkap aktor yang intelektual, Pak. Karena tujuan kita, Pak Menteri, seperti Bapak Menteri saya kira sepakat, adalah untuk memberikan efek jera. Dan yang kedua adalah supaya arogansi dan brutalitas dari oligarki di Indonesia itu berhenti, Pak. Karena soal pagar laut reklamasi, not only di Tangerang dan Bekasi, itu di Rempang, di Batam, ya, di Surabaya dan seterusnya. Dan oligarki yang dimaintain selama 10 tahun terakhir itulah menyebabkan kemiskinan di Indonesia. Memang kalau BPS katakan, Bu Ketua, yang miskin tinggal 9% lagi, tapi garis kemiskinannya terlalu rendah, terlalu munafik tuh. Hanya 580.000 per orang per tahun, Pak Menteri, Bu Ketua. Tetapi kalau garis kemiskinannya sesuai dengan realitas, yaitu $96 per orang per bulan atau 1,5 juta, yang miskin Pak Menteri 112 juta itu. Apa prestasi pemerintah kita atau yang miskin itu? Nah, jadi oligarki itu menyebabkan ketimpangan Pak Menteri, seperti Bapak tahu di Oxfam International Institute data terbaru 2024, 1% orang kaya Indonesia, Bu Ketua, itu menguasai 48% kekayaan negara ini. Jadi Gini rasio sekarang udah 0,42 berarti ini. Jadi kita ajak Pak Menteri dan kita backup habis-habisan dan sesuai dengan pidato Presiden Prabowo yang mulia, beliau akan memberantas koruptor sampai kemana tuh? Ke Antartika, Pak.
So you don't have to be worried Pak atau takut sama oligarki itu. Nah, cuman kalau ada pesan-pesan yang setengah kamar boleh kita bicara sebagai ini. Tapi Pak Menteri sekali lagi tolong rakyat Indonesia, nelayan Indonesia karena kantong kemiskinan kita itu ada di nelayan, petani dan buruh gitu. Jadi sekali lagi Pak Menteri kalau ini enggak tuntas maka brutalitas konglomerat atau oligarki kita dan Ibu Ketua udah luar biasa di TikToknya tuh, berani tuh mendukung kita semua. Kita harus jihad Pak, kalau enggak Indonesia tetap melarat dan yang namanya Indonesia 2045 is illusion itu Pak. Dan Pak Prabowo sudah sangat bagus mencanangkan 8% pertumbuhan ekonomi dan potensi kita 10%, tapi selama Pak Jokowi itu hanya 5%, analisis dari semua lembaga itu mengatakan karena hampir semua pejabat dan konglomerat itu bersatu padu untuk menghancurkan negara kita Pak. Jadi pesan kami dari fraksi PD Perjuangan untuk bajikan bangsa, tuntaskan Pak. Jangan hanya menangkap kepala desa yang nggak mungkin lah membangun pagar laut dengan lebih dari 40 miliar dari uang dia. Nggak mungkin lah dia menyumbangkan 48 miliar. Dan seperti Pak Firman dan Pak Rajif katakan, ini sangat memalukan Pak. Kalau kasus pidananya udah jelas, tetapi kita hanya menuntut kasus perdata administratif Pak. So efek jerah nggak akan timbul Pak, dan negara kita akan begini terus. Iya, kok nggak tepuk tangan sih? Tepuk tangan. Jadi Pak Menteri nggak usah takut Pak, Ibu Ketua sangat powerful ya, dan Pak Prabowo pun niatnya sangat suci ya. Harusnya nggak ada lagi pejabat tinggi negara yang takut sama oligarki itu Pak gitu ya. Dan yang berikutnya adalah bahwa kasus Tangerang dan Bekasi juga rempang Pak. Bukan hanya sekedar pagar lautnya Pak. Pak Nusron Wahid sudah mengatakan bahwa semua SHGB dan SHM yang dikeluarkan ilegal Pak, melanggar hukum. Dan Pak Victor Dirjen Bapak harusnya menjadi pahlawan Pak. Itu melanggar undang-undang tentang pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir, bahwa di situ nggak boleh reklamasi gitu. Dan pola oligarki untuk reklamasi itu selalu gitu, pagar dulu baru ada sedimentasi dibangun Pak gitu. Nah jadi kita serius Pak, insya Allah Bapak dapat pahala besar dan jaminan masuk surga ya, dan akan menjadi Menteri KKP yang terbaik. Itu satu hal soal pagar laut. Kedua, jujur Pak, kalau dari 5 program utama KKP, yakni perluasan kawasan konservasi, penangkapan ikan terukur, pengembangan budidaya, yang keempat itu pengawasan, yang kelima itu bersih-bersih sama plastik Pak, itu kok lebih dari 60% programnya rem semua Pak, soal lingkungan. Padahal problem struktural di KKP Pak, itu adalah kemiskinan nelayan Pak. 90% nelayan kita itu ada nelayan tradisional Bu Ketua, yaitu definisinya di bawah 30%, 90% Pak. Data terakhir dari BPS yang dirilis ternyata NTN nelayan kita itu sekarang hanya 105 Pak. Udah gitu income rata-ratanya masih 2,4 juta Pak. Padahal UMR paling rendah ya kan itu sekitar 2,6 juta. Jadi Pak Wamen itu yang harusnya problem struktural. Di bidang perangkatan tangkap Pak, saya sedih, problem struktural lainnya adalah soal overfishing dan underfishing. Pantura, kampung saya Cirebon, Indramayu sampai Situbondo udah overfishing sejak saya kuliah Pak, 90. Tetapi ada wilayah yang underfishing, model Tomini, Arafura dan seterusnya. Itu yang dicuri oleh nelayan asing Pak. Jadi kemudian yang kedua rantai pasok Pak, Dirjen Perikanan Tangkap Pak Lotariada Pak ya. Itu nelayan itu selalu kayak Ragunya Kristina Pak, yang paling pop itu. Jatuh bangun Pak, kalau lagi enggak hasil panen harganya tinggi, begitu nelayan itu panen harganya mendadak sontak tinggi. Yang ketiga betul teman-teman itu bahwa dari sisi hulunya mengenai BBM, alat tangkap tuh selalu kayak lagu Kristina lagi, nggak ada gitu. Yang kedua di soal betul penangkapan ikan terukur, kami ingin mendapat report Pak karena program ini bagus, artinya quota base gitu ya. Tetapi kami dengar kok belum ada pengusaha yang tertarik gitu, artinya dagangan kita nggak lakukan Pak. Kalau itu benar berarti must be something wrong. Boleh jadi program itu mohon maaf secara ekonomi tidak atraktif. Jadi kita ingin bantu KKP supaya kita poles menjadi atraktif. Kemudian yang kedua di bidang perikanan budidaya ya, ini lagi-lagi
soal produktivitas kita rendah sekali. Kita hanya produksinya ranking keempat di dunia, Ibu Ketua Umum, Ibu Ketua itu. Padahal juaranya itu sekarang Ekuador, Bu, budidaya itu 1,1 juta ton itu. Ekuador itu garis pantainya hanya 2.700 kilo, kita 100.000 Pak. Tapi produksi udahnya hanya ranking keempat. Ini kan something wrong juga Pak mengenai produktivitas, barrier to entry dan seterusnya. Dan di bidang budidaya kami sungguh-sungguh ingin dapat laporan ya mengenai performance dari modeling tambak udang bapa yang di mana kampungnya Pak Daror ini? Di Kebumen Pak. Itu kan dananya kalau saya baca laporan hampir 300 miliar. Padahal anggaran di Jen Budidaya tahun lalu itu hanya sekitar 900 miliar. Jadi sepertiga tersedot ke Kebumen. Padahal fungsi APBN itu yang utama adalah untuk infrastruktur, kemudian regulasi dan pengembangan sumber daya manusia gitu. Dan kami benar-benar ingin dapat report itu. Karena kalau gagal nanti Menteri Kelautan Perikanan berikutnya pas susah sekali meyakinkan Kementerian Keuangan untuk mendapatkan dana besar itu. Jadi itu kemudian terakhir di bidangnya Pak Budi Sulistyo mengenai peringatan daya saing ini kan menyedihkan Pak. Kita produsen perikanan terbesar kedua di dunia. Tapi nilai ekspornya Ibu Ketua kita tuh hanya ranking 10 sekarang. Ternyata setelah saya lihat kita hanya mampu mengekspor sekitar 1 juta ton Pak Budi itu. Dari sekitar 23 juta ton produksi perikanan Indonesia, the second largest on earth gitu. Pasti di situ tuh ada problem daya saing gitu ya. Daya saing itu bisa ongkos produksi dari situ. Jadi saya ingin KKP nanti juga Kementerian Pertanian dan jangan program tuh yang superficial yang hanya diliput media massa, tetapi program struktural itu tidak pernah dipecahkan itu. Sekali lagi ketika Juli tahun 99 saya diundang Ketua DPR Pak Akbar Tanjung dan Gus Dur ya mengenai asbabun nuzul KKP ini ada Pak. Dulu kan kita di bawah Departemen Pertanian Pak. Itu 70% reasoning saya Rohmin Dauri Pak mengenai ekonomi Pak. Jadi flagship dari kementerian ini adalah kesejahteraan, ekonomi dan kemajuan Pak. Bukan melarat terus dan semua programnya lebih dari 60% itu rem terus gitu. Saya kira itu mudah-mudahan kita sepakat menjelang Ramadan ini untuk seperti Pak Prabowo bilang kita bekerjanya untuk rakyat bukan hanya untuk ini dan takut sama konglomerat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.